Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 IKT 6B. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu perceraian dalam mata kuliah kajian gender yang diambil oleh Ibu Fatona. Kenapa saya memilih topik perceraian sebagai UAS kajian gender? Karena isu perceraian ini sangat hangat di kalangan manapun, dari artis, dari ustadz juga ada yang bercerai. Kita harus mengetahui, nanti kita akan kupas kenapa perceraian itu bisa terjadi, apa dampaknya, serta apa faktornya, serta pandangan-pandangan Al-Quran dalam masalah perceraian. Kita juga akan mencoba mengkritisi bagaimana solusi yang tepat agar perceraian itu tidak bisa terjadi. Kita tahu bahwasanya perceraian itu sudah merajalela di mana-mana karena beberapa faktor. Kita harus kupas dulu apa itu perceraian. Perceraian adalah memutus ikatan pernikahan antara suami dan istri, antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah istilah dari perceraian. Kalau dalam bahasa Arab artinya at-thalaq. Thalaq itu memutus. Jadi awal mula ada hubungan antara suami istri lewat pernikahan. Mereka menikah sesuai syariat, tetapi dalam kondisi setelah berjalan beberapa tahun, akhirnya mereka menemukan berbagai kejanggalan dalam masing-masing pasangannya, mungkin nggak cocok dan lain-lain. Ini yang menyebabkan perceraian. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 38 dan Undang-Undang KHI pasal 113 yang menyatakan bahwasannya perceraian itu adalah memutuskan tali pernikahan. Memutus tali pernikahan itu sudah diatur di Undang-Undang nomor pasal 38 dan KHI pasal 113. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang diidamkan setiap insan manusia. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi sesungguhnya itu harus sesuai dengan personal masing-masing. Bagaimana kita bisa mempertahankan semuanya ini? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perceraian. Yang pertama adalah karena mereka menikah di usia dini. Banyak sekali penelitian mengatakan bahwasanya pernikahan di usia dini ini sangat rawan sekali. Karena apa? Karena satu, mereka belum benar-benar mapan dalam berkeluarga. Ketika akan berkeluarga, mereka masih hidup dalam naungan orang tua. Yang kedua, mungkin persiapan mental. Bagaimana nanti setelah berkeluarga harus bisa menentukan arahnya. Kita mau apa, kita mau kemana, itu harus dipikirkan matang-matang. Dan saya lihat di pernikahan usia dini ya memang belum ada kesiapan mental. Apalagi usia di bawah 20-an itu benar-benar masih labil untuk melanjutkan sebuah pernikahan. Faktor yang kedua adalah karena memang si laki-laki atau si bapak tadi memang tidak punya berpenghasilan tetap. Jadi ketika sudah menikah, ketika mau akan menikah, sebaiknya sebagai laki-laki, sebagai tulang punggung keluarga, harus bisa tahu cara menghidupi nanti keluarganya. Contoh, dia punya pekerjaan sebagai pengusaha atau sebagai pedagang dan lain-lain. Di suatu pernikahan memang tidak menuntut adanya pekerjaan, tetapi pekerjaan inilah yang nantinya menentukan kehidupan dari seseorang, dari keluarga tersebut. Jadi ketika si laki-laki memang tidak punya pekerjaan tetap dan nanti ekonominya pun cukup kacau dan lain, ini membuat faktor si wanita nanti agak geram dan akhirnya juga menggugat talak kepada si laki-laki. Ya, ini sering sekali kita mendengar hal tersebut. Makanya saya pesan kepada Anda semuanya bahwasanya pokoknya nanti ketika kalian menikah, pertama kalian harus mapan dulu, punya pekerjaan, harus kuat mental dan lain-lain. Jangan asal nikah kamu tuh. Nikah yang pikiran kamu tuh jangan nikah mulu. Tapi bagaimana Anda membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Diriwayatkan dalam satu hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya perceraian itu adalah sesuatu yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah atau dibenci oleh Allah. Jadi perbuatan cerai itu juga benar di jalan Allah, tapi sangat dimurkai oleh Allah karena apa? Itu benar-benar memutuskan tali persaudaraan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 Allah telah berfirman, wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika kalian mentalak, maka Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Jadi untuk kita semuanya sebagai umat muslim yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya bahwa perceraian itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya akan menjelaskan bagaimana solusi supaya kita bisa terhindar dari sebuah perceraian, karena kita semua menginginkan keluarga yang baik, yang utuh sampai maut yang memisahkan. Jadi mungkin ada beberapa poin yang saya sampaikan untuk bisa kita telaah, bisa kita ambil ibrahnya. Ketika sudah berkeluarga, kita harus menentukan jalan hidup yang benar. Yang pertama adalah ketika kita akan berkeluarga, yang satu, kita harus punya visi dan misi yang kuat antara dua pasangan, antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama mempunyai visi dan misi yang kuat. Karena hidup ini keras, jadi seorang pasangan mungkin akan melewati badai-badai yang diterpa. Kita punya visi yang kuat supaya kita tidak terombang-ambing. Ketika ada masalah, kita harus mengalah satu sama lain. Kita tidak boleh egois. Itulah prinsip dari pernikahan, harus dipegang teguh. Yang kedua, bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari sebuah perceraian itu? Yaitu kita harus bisa memelihara rasa kasih sayang cinta kepada keluarga. Nah, jadi kalau saya melihat dari orang-orang yang menikah dini itu memang berasaskan cinta monyet gitu. Jadi dia cuma berdasarkan cinta, tapi tidak berdasarkan dia punya apa dan lain untuk bisa membuat keluarga baru. Jadi ketika sudah berkeluarga, rasa kasih sayang kita kepada keluarga harus kita jaga. Kita punya waktu lebih buat keluarga, meskipun kita pada jadwal, padat dan lain-lain, kita juga harus punya waktu untuk keluarga. Mungkin kita bisa refreshing kemana-mana, bisa bermain ke colok dan lain-lain. Itu adalah salah satu cara agar kita terhindar dari sebuah perceraian gitu. Mungkin banyak sekali orang-orang di luar sana yang bercerai karena memang tidak ada waktu buat keluarga. Dan yang ketiga, ini yang paling vital yang harus kita pegang, yaitu sebelum kita menikah kita harus mengenal pasangan satu sama lain. Nah, ini yang ketika saya mencoba menganalisis, banyak sekali yang belum mengenal pasangannya. Pasangannya suka gini, tapi yang kamunya nggak suka gini. Ini kan berbeda. Jadi kamu harus bisa melengkapi kekurangan dari pasanganmu. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan asal kamu cinta-cinta doang. Jadi sebelum berkeluarga kita harus mengenal satu sama lain, mengenal keluarganya, mengenal pribadinya, mengenal akhlaknya dan lain-lain. Bibit, bobot, bebet harus kamu pertahankan, itu harus kamu jaga, harus kamu rawat. Biasanya kita melihat di stasiun televisi atau berita-berita lain, banyak sekali artis-artis atau ustadz-ustadz yang cerai dengan istrinya, meskipun itu usia pernikahannya sudah cukup lama. Ada yang sampai 12 tahun, ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai nenek-nenek itu bercerai juga ada. Nah, ini juga akan mempunyai dampak yang sangat besar, terutama pada anak-anak. Anak-anak mereka akan terkena dampak dari perceraian orang tua tersebut. Ketika anak-anak usia dini ditinggal oleh ayahnya kemana, ibunya kemana untuk berpisah, nah nanti si anak ini akan merasa tertekan batinnya. Aku ikut ibu atau ikut ayah, itu yang pertama. Yang kedua juga nanti faktor perceraian juga nanti juga bisa menimbulkan bullying di sekolah. Ayah kamu cerai, ayah kamu ya pergi sama wanita lain. Nah, itu nanti bisa membuat anak ini merasa tertekan. Itu yang paling harus diperhatikan. Biasanya anak yang masih usia dini itu harus kita jaga supaya mentalnya itu kuat dan tidak tertekan.
Jadi saya boleh ketika memang ada perceraian, sebaiknya antara kedua orang tua itu juga menjaga anak-anak tersebut. Jangan sampai anak-anak tersebut merasa tertekan atas perceraian keduanya. Ini adalah masalah kalian berdua. Jangan bawa anak kalian. Anak kalian harus tumbuh besar, sehat dan baik. Itu adalah cita-cita yang luhur bagi seorang orang tua. Jadi saya harap mungkin tidak ada perceraian dalam sebuah keluarga, karena ya mengingat ketika Anda mau bercerai, coba Anda ingat-ingat anak Anda, coba Anda ingat-ingat bagaimana nanti anak Anda tumbuh ketika tanpa seorang bapak, tanpa seorang ibu dan lain-lain. Kasihan, bener. Dan dampak yang kedua, perceraian adalah saya mengambil sampel ketika itu terjadi pernikahan dini dan akhirnya terjadi perceraian. Nanti usia kita yang masih terbilang muda, antara sekitar 21 tahun ke atas, ini akan terbilang sia-sia ketika Anda menikah dini lalu akhirnya Anda bercerai. Anda seharusnya bisa menentukan wacana bahwasanya di umur sekian saya harus bisa menggapai cita-cita ini, saya harus bisa ini dan lain-lain. Tapi ketika Anda sudah menikah, Anda akan punya keluarga baru, Anda akan punya tanggung jawab kepada keluarga. Ketika Anda bercerai, Anda akan merasa hancur masa depan Anda. Saya sudah menikah dengan orang ini, saya sudah melakukan ini dengan orang ini, tapi akhirnya saya bercerai. Oh, buat apa saya menikah? Itu yang harus Anda perhatikan. Kejarlah cita-cita Anda dahulu sebelum Anda menikah. Nanti akhirnya Anda akan bercerai kalau tidak ada kecocokan masing-masing. Ada faktor yang paling banyak ketika kita melihat di berita-berita, yaitu faktor orang ketiga. Jadi ketika usia pernikahan kita sudah lama dan lain-lain. Jadi ketika ada perceraian tadi kan, yang pertama mungkin tidak ada keegoisan dari masing-masing pasangan, kita belum kenal pasangan. Akhirnya masuklah orang ketiga yang mencoba merusak hubungan keluarga. Nah ini yang paling banyak. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita mempunyai orang ketiga dalam sebuah hubungan, karena itu akan merusak citra Anda, itu akan merusak keluarga Anda. Seperti itu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Banyak sekali orang-orang yang punya cobaan terkena orang ketiga, punya simpangan dan lain-lain. Jangan seperti itu. Cukup satu saja, bahagiakan istrimu, bahagiakan orang tuamu. Itu saja. Untuk bab yang kedua yang saya akan bahas di materi gender kali ini adalah tentang nafkah keluarga yang ada kaitannya dengan perceraian. Tadi di bab awal pertama saya sudah menjelaskan tentang perceraian. Saya akan bahas tentang nafkah keluarga. Sedikit saja bahwasanya nafkah keluarga sangat penting untuk menghidupi keluarga kecil kita. Sekecil apapun penghasilan kita harus memberi nafkah. Ini itu wajib untuk keluarga. Memberi makanan, sandang pangan dan lain-lain. Di dalam hadis Bukhari nomor 56, di situ diterangkan bahasanya sungguh ketika kalian menginfatkan, memberi nafkah kepada keluarga kalian dengan mengharapkan melihat wajah Allah nanti, maka Anda akan mendapatkan pahala yang begitu besar, sampai makanan atau minuman yang kamu berikan kepada anak istrimu. Hadis Bukhari nomor 56. Di sini jelas sekali bahwasanya kita harus memberi nafkah kepada keluarga kita dengan cara yang halal. Jangan sampai kita memberikan makanan atau minuman kepada keluarga kita dengan uang atau sesuatu yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Pekerjaan sekecil apapun kita, meskipun tidak besar begitu penghasilannya, tetapi ketika itu ditempuh dengan cara yang halal, insya Allah akan berkah untuk keluarga kita. Jadi sekarang tuh banyak sekali seorang yang mungkin ingin menghidupi keluarganya tapi lewat jalan yang haram. Jangan sampai kita seperti itu. Tidak apa kita punya penghasilan yang cukup, yang sedikit, tapi itu cukup untuk menghidupi keluarga kita. Oke, pesan saya kepada kalian semua, bahwasanya jangan sampai ketika Anda sudah berkeluarga, Anda malah bercerai dengan pasangan Anda.
Tadi sudah banyak sekali saya terangkan apa saja faktor dan dampaknya. Jadi semoga saja hubungan kalian, kekeluargaan kalian menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Untuk itu ini adalah tugas saya, mata kuliah gender tentang perceraian. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.